Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hanifah dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan mempresentasikan sedikitnya tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Berbagai konflik terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965, yaitu yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Berbagai pemberontakan terjadi di mana-mana. Yang pertama berkaitan dengan ideologi bangsa kita. Nah, meskipun kita telah merdeka dan Pancasila menjadi ideologi bangsa kita, tetapi masih ada beberapa tokoh yang menginginkan ideologi bangsa kita untuk dirubah. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia, PKI di Madiun, yang memberontak pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Alasannya ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya diplomasi dilakukan oleh pemerintah untuk meredam pemberontakan PKI. Akhirnya Divisi Siliwangi berhasil mendesak pemberontakan Musso tersebut. Musso tewas tertembak, sedangkan Aidit dan Lukman berhasil kabur. Akhirnya PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Di Jawa Barat terjadi pemberontakan DI yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, tokoh SI, yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam. Tahun 1959, pemerintah melakukan operasi militer Pagar Betis dengan menyertakan masyarakat untuk mengepung tempat DI agar mempersulit ruang gerak mereka. Tahun 1962 berhasil menangkap dan menjatuhi hukuman mati kepada Kartosuwiryo. Pemberontakan DI Kartosuwiryo meluas hingga ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, hingga ke Aceh. Kemudian gerakan 30 September PKI. Pasti sudah tidak asing mendengar kata gerakan G30 SPKI ini, karena ini merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, di mana para perwira, para jenderal, santri, kiai, dan guru agama menjadi korbannya. Operasi G30 SPKI yang dipimpin oleh Untung. Gerakan ini sudah dimulai pada tanggal 28 September 1965. Aksi menculik dan membunuh para jenderal dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 di pagi buta. Jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Kemudian selanjutnya konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dibentuk oleh Kapten Westerling tahun 1949. Beranggotakan tentara KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan APRIS. Berakhir dengan Westerling melarikan diri ke Belanda. Kemudian ada peristiwa Andi Aziz yang berawal dari ketidakpuasan pembentukan APRIS di negara Indonesia Timur. Pemberontakan berhasil dipadamkan di bawah Kolonel Alex Kawilarang. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Sumokil yang menginginkan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan membentuk pusat kekuatan sendiri. Beberapa perwira TNI gugur dalam peristiwa tersebut. Sumokil akhirnya melarikan diri ke Pulau Seram, namun berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian peristiwa konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Seperti yang kita tahu, pada waktu itu Indonesia masih belum menetapkan sistem pemerintahan yang tetap. Akibatnya timbul berbagai konflik di dalam negeri. Yang pertama ada pemberontakan PRRI dan Permesta yang diproklamirkan tanggal 15 Februari 1958 oleh Ahmad Hussein. Penyebabnya adalah kekecewaan Angkatan Darat atas minimnya kesejahteraan tentara Sumatera dan Sulawesi yang kemudian merambat luas pada tuntutan otonomi daerah. Bentuk kekecewaan mereka, dibentuklah dewan-dewan yang mengambil kekuasaan mereka masing-masing. Namun akhirnya PRRI berhasil dipadamkan. Kemudian persoalan negara federal dan BFO dibentuk di Bandung pada Juli 1948, yang terbagi ke dalam dua kubu. Kubu yang pertama menolak bekerja sama dengan Belanda, sedangkan kubu yang kedua memilih bekerja sama dengan Belanda dan tetap dipertahankan BFO. Akhirnya hasil dari KMB tahun 1949 menyebutkan APRIS diambil dari TNI dan KNIL. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.